Baik, selamat siang untuk anak didik kami sekalian. Kita memasuki materi pembelajaran bimbel kita di siang hari ini untuk materi pembelajaran IPS pada pertemuan yang ke-6. Materi pembelajaran IPS untuk pembahasan soal-soal. Mari kita perhatikan beberapa soal-soal yang ada dalam bimbel kita. Yang pertama, soal nomor 1. Keinginan yang menjadi pendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah opsinya A. Prinsip ekonomi, B. Motif ekonomi, C. Sistem ekonomi, D. Hukum ekonomi. Kalau kita lihat dalam definisi dari jawaban A, B, C, D, kalau prinsip ekonomi itu adalah prinsip yang dilakukan dalam membeli barang dan jasa dengan usaha dan pengorbanan yang sekecil-kecilnya memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Sedangkan motif ekonomi adalah kegiatan ataupun keinginan yang menjadi pendorong manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi adalah strategi yang dilakukan oleh setiap negara untuk melakukan kegiatan ekonominya. Sistem perekonomian itu ada sistem ekonomi terbuka, ada sistem ekonomi tertutup, dan ada juga sistem ekonomi pemerintah, sistem ekonomi swasta, dan sistem ekonomi campuran atau demokrasi seperti yang terlaksana di Indonesia, yaitu sistem ekonomi campuran. Sedangkan hukum ekonomi ini adalah lahir oleh karena semakin pesatnya pertumbuhan dari perkembangan perekonomian. Hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi dengan harapan perekonomian tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat. Jadi yang paling cocok jawabannya adalah B, yaitu motif ekonomi. Yang termasuk ciri-ciri negara berkembang adalah kata kecuali. Kita lihat dulu kedua ciri-ciri negara tersebut. Pertama, ciri-ciri negara berkembang. Ciri-ciri negara berkembang antara lain 1. Tergantung pada keadaan alam. 2. Tingkat pendapatan masih rendah. 3. Tingkat pendidikan masih rendah. 4. Angka kelahiran dan kematian tinggi. Yang kelima, ketersediaan lapangan kerja rendah. Sedangkan ciri-ciri negara maju, tingkat pendidikan dan kesehatan sudah tinggi, tingkat pendapatan tinggi, teknologi modern, dan angka pengangguran lebih rendah. Maka untuk nomor 2, karena kata kecuali, yang paling cocok adalah A, tergantung pada keadaan alam. Kita masuk dengan soal nomor 3. Salah satu contoh negara maju adalah opsinya A. Malaysia, B. India, C. Brazil, D. Inggris.
Di antara jawaban yang paling cocok adalah Inggris. Kita masuk dengan nomor 4. Pertukaran barter dapat menyulitkan karena antara barang yang satu dengan yang lain, A. sama nilainya, B. tidak sama nilainya, C. sama besar dan fungsinya, D. sama bentuk dan jenisnya. Melihat sejarah munculnya barter, manusia sebelum mengenal uang melakukan pertukaran dengan barter, di mana barang ditukar dengan barang yang lain, yang walaupun mengalami berbagai macam masalah berhubung karena nilai daripada barang susah untuk diukur, sehingga jawaban yang paling cocok adalah B. tidak sama nilainya. Kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5 tentang fungsi uang. Uang mempunyai fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang antara lain adalah sebagai berikut. Kita lihat dulu fungsi-fungsi uang dalam fungsi asli dengan fungsi turunan. Fungsi asli uang sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpanan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu 1. sebagai penimbun kekayaan, 2. sebagai pemindahan kekayaan, 3. sebagai alat pembayaran. Maka untuk nomor 5 yang paling cocok adalah sebagai satuan hitung. Teori-teori tentang uang juga masih ada beberapa hal. Kalau dikatakan dengan ciri-ciri uang adalah hal-hal yang terdapat di dalam uang. Kalau kita lihat gambaran tentang uang, ada nilai nominal, ada lambang Garuda Pancasila, ada tahun keluar, ada tanda tangan gubernur dan deputi gubernur, dan ada nomor seri. Itu semua termasuk dalam ciri-ciri uang. Baik, kita masuk dengan soal yang nomor 6. Selembar cek termasuk jenis uang: A. kartal, B. giral, C. kertas, D. saham. Baik, kita lihat dulu pemahaman tentang optionnya. Kalau dikatakan dengan uang kartal, itulah uang yang secara umum kita gunakan setiap hari di masyarakat, seperti uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral adalah lembaran kertas yang berisi dengan nilai uang. Misalnya seperti cek, misalnya seperti wesel dan lain sebagainya, ataupun surat-surat berharga. Sedangkan kertas itu adalah uang yang biasa kita gunakan. Sedangkan saham merupakan investasi yang bisa kita gunakan dan kita modalkan. Kita masuk dengan soal yang nomor 7. Soal nomor 7 yaitu tentang nilai yang tertera pada uang disebut dengan nilai
A. Intrinsik, B. Nominal, C. Nilai tukar, D. Nilai kurs. Baik, kita pahami satu persatu. Nilai intrinsik adalah nilai dalam pembuatan uang yang dilakukan oleh bank sentral sebagai bank yang mencetak uang. Sedangkan nilai nominal ini adalah nilai yang tertera di dalam uang. Misalnya uang 10.000 tertera di dalam uang, berarti nilai nominalnya adalah 10.000. Sedangkan nilai tukar adalah nilai daya beli, daya tukar uang kepada barang dan jasa. Yang satu lagi adalah kurs. Kurs adalah perbandingan mata uang suatu negara dengan negara yang lain. Misalnya nilai uang rupiah dengan dolar, atau nilai dolar Amerika Serikat, katakanlah senilai $1 dinilai dengan 10.000 untuk nilai rupiah. Baik, kita masuk dengan soal nomor 8. Mata uang yen termasuk jenis mata uang dari negara Singapura, Malaysia, Jepang, Korea. Yang paling cocok bahwa nilai mata uang yen adalah Jepang. Kembali lagi soal nomor 9 ini dengan perbandingan nilai mata uang asing terhadap rupiah disebut dengan apakah A. nilai tukar, apakah B. nilai kurs, apakah C. nilai intrinsik, apakah D. nilai nominal. Yang paling cocok adalah nilai kurs. Kita masuk dengan soal nomor 10. Apabila Joko mempunyai uang $5.000 Amerika Serikat akan ditukarkan dengan rupiah. Berapa rupiah yang akan diterima Joko apabila kurs yang berlaku pada saat itu adalah kurs jual $1 10.000, kurs beli $1 9.800. Baik, untuk menghitung seperti ini berarti kita harus melihat kurs pada posisi kurs beli, yaitu 9.800 dikali 5.000 dibagi 1.000, berarti jawaban paling cocok adalah D. 49.000. Kita masuk dengan soal nomor 11. Soal nomor 11. Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara merupakan kerjasama A. Apakah multilateral, B. Apakah bilateral, C. Apakah antar regional, D. Apakah internasional. Baik, kita pahami satu persatu. Kerjasama dalam bentuk multilateral ini adalah kerjasama dalam bentuk kerjasama dengan negara-negara
dunia. Seluruh negara-negara dunia tanpa terkecuali. Sedangkan kalau bilateral ini adalah kerjasama suatu negara dengan negara yang lain. Misalnya kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Seperti kegiatan dalam ekspor impor, Indonesia mengekspor karet mentah, sedangkan Jepang mengekspor dalam bentuk yang sudah barang jadi seperti ban mobil, ban kereta, ban pesawat terbang, dan lain sebagainya. Sedangkan kerjasama antar regional ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dalam bentuk satu kawasan atau dalam satu kelompok. Misalnya ASEAN, bahwa ASEAN yang termasuk dalam kelompok negara itu adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Atau misalnya seperti kelompok negara-negara produsen atau negara-negara penghasil seperti penghasil minyak atau negara produsen penghasil karet dan lain sebagainya. Sedangkan kerjasama internasional ini adalah kerjasama negara-negara dunia seperti kelompok kerjasama PBB. Maka yang paling cocok jawabannya adalah B atau bilateral. Baik, kita masuk dengan soal nomor 12. Kondisi di mana uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa. Opsinya apakah depresiasi atau deflasi atau inflasi atau resesi. Baik, kita lihat dulu pemahaman tentang opsinya A, B, C, dan D. Depresiasi uang adalah kebalikan dari apresiasi, yang artinya suatu penurunan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing. Sedangkan deflasi uang adalah suatu periode yang mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Sedangkan inflasi adalah kondisi uang yang beredar lebih banyak dari jumlah barang dan jasa. Sedangkan resesi adalah suatu keadaan ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi atau minus selama 2 kuartal berturut-turut. Resesi ini sering juga disebut dengan kata kelemahan ekonomi. Maka jawaban yang paling cocok adalah C, yaitu inflasi. Jadi inflasi adalah kondisi di mana uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa. Baik, kita masuk ke nomor 13. Lembaga keuangan yang bertugas menjaga, mengatur, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dengan opsinya apakah bank umum, apakah bank sentral, atau bank perkreditan rakyat, atau koperasi. Baik, kita lihat
opsinya 1/1. Bank umum itu adalah bank yang bernaung di bawah pemerintah, seperti Bank BRI, Bank BNI, dan lain sebagainya. Bank BRI adalah salah satu bank yang paling pertama sekali berdiri di Indonesia, yang sebelumnya adalah bank yang dinaungi atau dikuasai oleh Belanda, yaitu De Javaste Bank, namanya De Javaste Bank, dan berubah setelah Indonesia merdeka, maka bank itu ditangani oleh Indonesia, dan pada saat itu Bank BRI masih seperti dalam kegiatannya berbentuk koperasi. Sedangkan bank sentral ini adalah bank sering disebut dengan BI atau Bank Indonesia, atau bank yang mencetak dan mengedarkan uang serta menstabilkan nilai mata uang. Bank sentral sering juga disebut dengan banker bank atau banknya para bank, karena bank sentral merupakan bank pusat yang bertugas juga untuk mengawasi bank, mengelompok-kelompokkan uang yang dicetak dan menstabilkan nilai mata uang. Bank Perkreditan Rakyat ini adalah bank di bawah naungan swasta. Ada beberapa bank yang dalam berbentuk swasta, seperti kalau di daerah tempat kita seperti Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau BPDSU. Yang D ini adalah koperasi. Kalau koperasi ini adalah salah satu lembaga keuangan tetapi bukan bank, masuk kategori lembaga keuangan bukan bank. Dan biasanya koperasi ini bisa berbentuk simpan pinjam atau sering disebut juga dengan kredit union. Koperasi biasanya didirikan oleh orang-orang yang mau mengalami nasib bersama untuk mengharapkan keuntungan ataupun manfaat bersama. Baik, kita masuk dengan soal nomor 14. Kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri disebut dalam opsinya apakah A. ekspedisi, B. ekspor, C. eksportir, D. importir. Baik, kita lihat, kita pahami untuk opsinya. Ekspedisi itu adalah kegiatan untuk pengiriman barang, ya. Tetapi bisa dikatakan ekspedisi pengiriman barang itu dari dalam negeri atau juga bisa ke luar negeri dalam bentuk ekspedisi atau pengiriman barang. Sedangkan ekspor itu sudah melakukan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Eksportir adalah orang atau orang langsung kepada orangnya yang melakukan kegiatan ekspor. Sama dengan importir. Importir itu adalah orang yang melakukan kegiatan impor. Maka jawaban yang paling cocok adalah B. ekspor. Kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri.
Baik, kita perhatikan soal nomor 15. Ibu Hotmarina adalah seorang pengusaha yang pabriknya terbakar. Akan tetapi dia tidak banyak menderita kerugian karena perusahaannya telah dipertanggungjawabkan di lembaga dengan opsinya apakah lembaga A asuransi, B leasing, C pegadaian, D bank. Baik, kita pahami untuk opsinya satu persatu. Asuransi ini adalah lembaga yang ada dua pihak, yaitu penanggung dan yang ditanggung. Penanggung yang ditanggung, atau yang tertanggung dan yang menanggung untuk hal-hal jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya terjadi keadaan bencana, banjir, bencana kebakaran, dan lain sebagainya. Artinya memberikan semacam pengganti dari yang kena bencana, dan ini perusahaan harus mendaftar dan sudah masuk dalam anggota asuransi. Sedangkan leasing ini merupakan kegiatan penjual. Jadi kegiatan penjual, misalnya kalau leasing ini dia sebagai perantara penjual. Misalnya seperti penjual Astra, Honda, sepeda motor. Penjual yang memberikan kredit, barang diambil dari showroom dan dijual kepada masyarakat dalam bentuk kredit karena sudah dijaminin atau dibayar kepada showroom dan dikreditkan kepada pelanggan, dan ini namanya dengan kata leasing. Jadi yang melakukan kredit pembelian mobil ataupun sepeda motor itu disebut dengan leasing. Sedangkan pegadaian ini adalah lembaga keuangan juga, di mana pegadaian ini memberikan pinjaman dengan adanya barang untuk kita beri menjadi jaminan. Misalnya sertifikat rumah, buku hitam mobil, atau barang-barang yang berharga. Misalnya kita memberi barang-barang berharga seperti emas, dan kita memberi seperti berlian yang menjadi jaminan yang dihitung sekian persen, ada perhitungannya sekian persen dari harga jaminan. Sedangkan bank itu adalah merupakan lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dan menarik simpanan kepada masyarakat, yang tujuannya adalah untuk menunjang program pembangunan ekonomi bangsa dan nasional. Maka jawaban yang paling cocok untuk soal nomor 15 adalah A, yaitu asuransi. Baik anak didik kami sekalian, dalam materi pembelajaran bimbel di siang hari ini,
dari beberapa soal-soal yang sudah kita bahas. Apabila masih ada soal-soal yang kita bahas yang masih kurang jelas atau masih kurang dipahami, bisa di WA saya melalui Japri untuk saya berikan penjelasan lebih lanjut agar kiranya soal-soal yang Pak Guru buat ini bisa kita pahami. Demikian bimbel untuk siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan pada pertemuan yang ke-6 ini, kiranya anak didik kami dapat memahami materinya dan tetap semangat untuk mengikuti bimbel belajar dari materi pembelajaran IPS. Dan saya ucapkan selamat siang, Horas, dan tetap semangat.